Shalom saudara terkasih dalam Kristus dan salam jumpa dalam Renungan Harian Katolik. Saya yakin Anda semua setuju dengan ungkapan ini. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Pengalaman kita mengajarkan kepada kita kalau kita mencapai keberhasilan itu melalui cara seperti apa. Atau kalau kita pernah mengalami kegagalan, maka kita belajar juga apa yang menyebabkan kita gagal. Dan kita berusaha untuk tidak gagal lagi. Tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tetapi jangan lupa bahwa pengalaman hidup orang lain pun tetap menjadi guru yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat bagaimana orang mencapai yang namanya kebahagiaan dalam hidupnya. Bagaimana mereka juga bahkan boleh dikatakan menjadi pribadi yang dicintai, dibanggakan oleh orang lain. Itu semua menjadi pengalaman yang dapat membimbing kita dalam kebijaksanaan supaya kita juga dapat membentuk diri kita dan juga bahkan generasi kita yang mendatang. Dan juga bahkan kita belajar bagaimana nasib orang-orang yang nampaknya begitu sukses di dunia ini tapi juga mereka adalah orang yang jahat. Bagaimana akhir hidup mereka, bagaimana nasib mereka setelah mereka mengakhiri perjalanan hidup di dunia ini. Dan kitab Amsal berisi tentang kebijaksanaan ini. Kebijaksanaan yang digali dari pengalaman hidup dari sang penulis dan juga apa yang dia lihat, yang dia saksikan sekitarnya. Dan sangat indah apa yang digambarkan oleh penulis kitab Amsal. Contoh, melakukan kebenaran dan keadilan lebih berkenan di hadapan Tuhan, di hati Tuhan daripada kurban. Dan ini contoh lain. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Anda bisa mengalami itu. Anda juga punya pengalaman tentang hal tersebut ketika Anda melakukan sesuatu dengan terencana, dengan pikiran yang matang, hasilnya akan memuaskan. Tapi kalau Anda hanya semua serba spontan dan tanpa punya rencana, Anda bisa juga membayangkan dan juga melihat bagaimana hasilnya. Dan dikatakan juga memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Nah, jadi Anda bisa melihat ini betul-betul pengalaman yang dituliskan, pengalaman hidup manusia. Dan kemudian juga kita dapat mendengarkan siapa yang menutup telinga bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Seperti yang kemarin saya katakan, jangan kita menunda untuk melakukan kebaikan. Bahkan hari ini ditegaskan, jangan menolak untuk melakukan kebaikan. Jangan menjadi orang yang jahat terhadap sesama. Sebab Anda tahu, orang benar hidupnya dicintai Tuhan, dan doa orang benar itu didengarkan oleh Tuhan. Maka, mari kita terus juga membaca kitab Amsal, dan kalau kita mau belajar dari guru kehidupan yang terbaik, bacalah kitab Amsal, bacalah kitab suci, semua berisi mengenai kebijaksanaan hidup yang membuat kita dapat terkoneksi dengan manusia yang hidup di masa lalu dan di masa mendatang. Dan itu juga yang diwartakan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Siapa yang mendengarkan sabdaku, dialah saudaraku, dialah ayahku, dialah ibuku. Jadi, mengapa Anda tidak menjadi pendengar sabda Allah dan melakukannya? Anda akan menjadi orang-orang yang benar-benar dekat dengan Tuhan. Semoga itu semakin membentuk hidup kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Maka kita mohon berkat-Nya atas diri kita dan juga perjuangan kita. Kita tahu segala kelemahan, kerapuhan kita, tapi kita tahu kuasa-Nya juga dapat mengubah hidup kita. Terimalah berkat-Nya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.